Assalamualaikum geng, kembali lagi di video saya yang terbaru di channel saya WTP Kaltim. Di video kali ini garapan saya adalah partnya dari motor Ninja. Terdiri dari bak oli sama bak magnet dan barang perintilan-perintilan atau yang kecil-kecil yang lainnya. Barangnya juga tidak terlalu banyak, sedikit aja geng. Dan barang ini pun datangnya dari Balikpapan geng. Saat ini saya juga menerima orderan dari luar-luar daerah, artinya masih di wilayah Kalimantan, cuma bukan di daerah saya. Jadi geng, saat ini saya hanya menjalani proses karbon WTP saja. Untuk pengecatannya saya tidak lagi ambil ordernya. Karena apabila saya ambil, salah satu dari pekerjaan saya akan terbengkalai. Oke geng, kita semprot aktivator dulu, pelan-pelan. Di sini kalian bisa lihat pergerakannya, kiri dan kanan itu dipercepat. Karena saya menggunakan angin dengan tekanan 10 PSI yang cukup deras untuk penyemprotan aktivator. Kenapa itu dipercepat? Seperti saya bilang di video-video sebelumnya, agar film karbon yang ada di atas air tidak keburu hancur saat kita melakukan proses penyemprotan. Jadi dengan pergerakan yang dipercepat itu mengurangi daya tekanan angin terhadap film karbon WTP itu di atas air. Jadi kira-kira begitu. Nah untuk hasilnya sendiri geng, jadi hasilnya seperti ini. Cuma di bagian bak mesin yang ini bak oli kalau nggak salah. Itu di bagian bawah sebelah kanan dari video ini, itu ada bagian yang tertarik oleh lubang yang saya tutupi dengan isolasi kertas itu yang di sebelah kanan. Nah di bagian bawahnya itu tertarik karena dia tersedot ke situ. Jadi ini barang nanti akan saya perbaiki. Nah barangnya ini sudah saya cat. Ini barangnya masih bak mesin yang tadi. Jadi bagian yang cacat tadi itu saya perbaiki. Saya cat ulang di bagian situnya saja. Terus mensejajarkan antara garis awalnya supaya di penculupan kedua ini mendapatkan garis yang sama. Artinya dia satu jalur seirama. Setelah proses penculupan kedua di barang ini selesai, jadi kita bilas dulu. Jadi setelah itu baru kita lepas masking tape-nya satu-satu. Nah, kalian bisa lihat di sini kan garisnya sejajar antara celupan pertama dengan celupan kedua. Nah, kalau dilihat seperti ini kan lumayan oke. Jadi nggak ada yang apa ya. Jadi karbon WTP ini kalau cuma sekedar nempel ya bisa. Cuma kita harus tetap menjaga pola garisnya agar mata kita yang melihat itu nggak terganggu dengan pandangan yang tidak kita inginkan. Jadi geng, kalau hanya sekedar nempel karbon WTP itu bisa tanpa harus kita memikirkan motifnya. Dia tetap akan nempel, cuma dengan hasil yang apa adanya. Oke geng, kita lihat hasilnya. Nah jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Kalian tinggal tiru saja cara masuknya, awal mulanya dari mana proses penculupan ini. Jadi pada intinya seperti yang saya jelaskan, bagian yang pertama masuk, maka bagian itulah yang pertama dilihat jika barang ini dipasang di motornya. Jadi bagian yang pertama dilihat itulah yang diselamatkan garis motifnya. Karena selama bertahun-tahun saya pelajari proses karbon WTP ini, bagian yang pertama masuk itu yang bakal mendapatkan hasil motif yang garisnya lumayan rapi. Berbeda dengan yang terakhir masuk, biasanya itu agak lebih tertarik sedikit dia. Jadi ada penarikan motif, jadi dia agak melar-melar gitu. Nah kalau untuk di barang yang ini kalian bisa lihat, itu karena medianya yang membuat garis motifnya seperti itu. Jadi tidak ada pilihan dan tidak bisa ditawar. Mau 1000 kali celup pun maka hasilnya akan tetap seperti ini. Jadi kita nggak bisa nuntut di sini harus lurus. Karena dari bentuk objeknya sendiri yang membuat motifnya seperti itu. Jadi apa boleh buat. Oke geng, setelah penculupan selesai, semua sudah dibilas, semua sudah dikeringkan, saatnya kita finishing clear. Di sini saya menggunakan clearnya itu clear Wanda. Untuk spray gun yang saya gunakan, di sini saya coba-coba pakai Laconi yang tipenya F75. Untuk harga spray gunnya ini sebarunya itu sekitar 150 ribuan saja kalau di sini. Untuk nozzle bawaan spray gun itu ukuran 1,3. Di sini saya coba buktikan apakah spray gun yang lumayan mahal sama spray gun yang biasa-biasa aja, apakah hasilnya cukup jauh berbeda ataukah sama saja.
Dengan ukuran nozzle 1,3 untuk mix clear yang saya rasio itu 2:1:1,5, sama seperti saya menggunakan spray gun yang kecil. Itu mix untuk clearnya sama saja. Dan di sini untuk pengekliran videonya sengaja tidak saya cepatkan seperti biasa. Jadi ini masih di kecepatan normal. Tujuannya untuk apa? Supaya bagi kawan-kawan yang masih baru coba-coba atau belajar finishing clear, maka pergerakan-pergerakan dari tangan saya saat melakukan penyemprotan clear ke atas media itu bisa terlihat dengan jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya geng, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Tetapi maksud saya yang sebenarnya adalah berbagi pengalaman jam terbang kepada kalian. Mungkin saja walaupun kalian baru-baru saja memulai proses pengecatan atau finishing atau baru belajar, belum tentu apa yang ada di dalam diri kalian itu saya miliki. Jadi di sini kita saling berbagi dan sharing. Oh ya, ada yang lupa. Di sini untuk tekanan anginnya itu saya gunakan 30 PSI. Dari mana saya mengetahuinya? Dari regulator yang ada di bawah spray gun. Oke teman-teman semua, setelah semua proses dari penculupan sampai pengekliran itu selesai, maka hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya secara pribadi ya lumayan lah. Dan di sini kalian bisa lihat untuk hasil beningnya sendiri itu nggak kalah juga sama kalau kita gunakan spray gun yang harganya di atas rata-rata. Cuma ada perbedaan antara spray gun yang harganya di atas rata-rata dengan yang biasa-biasa aja. Itu perbedaannya dari segi material. Biasanya kalau spray gun yang murah-murah itu di saat kita melakukan bongkar pasang, dia akan biasanya mudah rusak, ada yang mudah patah lah dan sebagainya lah. Jadi kita butuh hati-hati untuk melakukan maintenance pada spray gun kita yang kita beli dengan harga murah tadi, karena rawan sekali saat kita melakukan proses pembongkaran. Jadi pembongkarannya harus hati-hati, dan apabila ada sesuatu yang salah dalam proses kita melakukan pembongkaran pada spray gun tersebut, itu biasanya saat kita pasang kembali untuk semprotan yang dihasilkan itu tidak simetris. Jadi kelemahannya di situ geng, dia agak sedikit mudah rusak kalau kita tidak perhatikan, tidak hati-hati dalam melakukan bongkar pasang pada spray gun tersebut. Berbeda dengan spray gun yang di atas rata-rata atau yang original langsung, misalnya kita beli Anes Iwata, beli SATA, dia dari segi material dia lebih kuat. Jadi di saat kita melakukan pembongkaran atau bongkar pasang, saat kita ingin membersihkan spray gunnya, itu lebih terbilang aman karena dari segi materialnya kuat. Ya jelas dong, karena dari harga yang disajikan oleh mereka dengan harga yang mahal, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Ya jelas yang mereka jual selain dari fungsi spray gun itu bagus, kualitasnya juga bagus. Tetapi sebaliknya di spray gun yang murah, apabila fungsinya sangat normal di saat kita beli, kita coba, kita pakai dia normal, maka hasilnya juga nggak kalah jauh sama yang di atas rata-rata. Jadi kembali lagi ke kita geng, mau yang mana? Kalau mau yang murah ya kudu hati-hati perawatannya. Tapi kalau kita cenderung orangnya agak kasar, ya mending beli yang original biar awet. Oke geng, videonya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, barang udah terpacking, jadi ini mau dikirim ke Balikpapan. Ini barangnya udah selesai. Oke, kita langsung tutup ini semua. Kita tulis alamatnya, terus kita kirim ke jasa pengiriman. Oke.